Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menyampaikan topik terkait dengan stop pernikahan di usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan pada laki-laki dan juga perempuan yang minimal sudah berusia 19. Jadi, pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang berlangsung baik itu dari pria ataupun wanita yang berusia di bawah 19 tahun. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong atau penyebab terjadinya pernikahan dini. Faktor yang pertama adalah berkaitan dengan faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung akan menikahkan anaknya pada usia dini atau usia di bawah umur, karena dianggap itu sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Faktor yang kedua adalah faktor pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan seorang remaja, maka akan semakin beresiko untuk mereka melangsungkan pernikahan di usia dini. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin tinggi pendidikan seorang remaja, maka mereka akan lebih cenderung menjauhi pernikahan di usia dini. Faktor yang selanjutnya adalah faktor orang tua. Pernikahan dini juga disebabkan oleh pengaruh ataupun bahkan paksaan dari orang tua. Ada beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya sejak dini. Karena yang pertama, mereka merasa khawatir apabila anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif. Selain itu, faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh. Semakin rendah pendidikan orang tua, maka semakin besar pula orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Faktor yang keempat adalah kebiasaan dan adat setempat. Adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat tertentu menambah tingkat persentase pernikahan di usia dini. Misalkan, keyakinan tidak boleh menolak pinangan dari seseorang pada putrinya, walaupun usia putrinya masih di bawah 19 tahun. Karena hal tersebut dianggap telah menghina keluarga ataupun pihak dari yang melamar, sehingga hal tersebut menyebabkan mengapa orang tua sering menikahkan anaknya di usia dini. Faktor yang selanjutnya adalah married by accident atau yang biasa disingkat dengan MBA. Terjadinya kehamilan di luar nikah karena anak-anak melakukan pelanggaran atau melakukan hubungan yang melanggar norma. Sehingga hal tersebut memaksa anak-anak untuk melakukan pernikahan dini, guna untuk memperjelas status anak yang dikandungnya. Pernikahan tersebut juga memaksa mereka untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai seorang suami dan juga istri, serta berperan sebagai seorang ayah dan juga ibu dari anak. Faktor yang terakhir adalah faktor pribadi. Tidak sedikit pasangan yang memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga mereka terjebak pada pernikahan yang sebetulnya belum mereka inginkan. Beberapa alasan pribadi yang salah antara lain karena mereka ingin menjauh dari orang tua. Yang kedua, karena ingin mendapatkan kebebasan. Selain itu, karena ingin menyalurkan hasrat seksualnya dan juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor pendorong atau faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Lalu, kira-kira apa dampak dari pernikahan di usia dini? Yang pertama adalah dampak ekonomi. Pernikahan yang dilangsungkan pada usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi, yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya karena faktor pendidikan yang rendah, sehingga berpengaruh kepada suami yang kemungkinan mengalami kesusahan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka masih membutuhkan dukungan keuangan dan juga bantuan dari orang tua, serta mereka belum bisa sepenuhnya untuk hidup secara mandiri.
Dampak yang kedua adalah dampak kesehatan pada perempuan. Antara lain dampaknya yang pertama yaitu meningkatkan angka kematian pada ibu. Selanjutnya, resiko terkena kanker serviks, resiko terkena penyakit menular seksual, alat reproduksi yang belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan terjadinya berbagai komplikasi. Yang selanjutnya, resiko mengalami anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi. Selain itu, juga mengurangi kesempatan untuk mengembangkan diri. Dampak yang ketiga adalah dampak pada kualitas bayi. Dampaknya antara lain yang pertama, kemungkinan bayi bisa lahir secara prematur, yaitu lahir di bawah usia 37 minggu. Yang kedua, bayi lahir dengan berat badan rendah atau disebut dengan BBLR. Yang ketiga, bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang berusia di bawah 19 tahun rata-rata lebih kecil, dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal. Dampak yang keempat adalah dampak psikologis. Pernikahan di usia dini mempunyai dampak pada psikologis suami dan juga istri, di mana remaja yang masih mempunyai pemikiran yang labil dan juga belum bisa mengontrol emosinya dapat mengakibatkan sering terjadinya konflik dalam rumah tangga. Dampak yang terakhir adalah dampak pada keharmonisan keluarga dan perceraian. Dampaknya antara lain yang pertama adalah banyaknya pernikahan di usia dini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Yang kedua adalah rentan terjadinya perselingkuhan. Yang ketiga adalah ketidakcocokan antara hubungan dengan orang tua maupun dengan mertua. Yang keempat adalah psikologi yang belum matang sehingga lebih cenderung labil dan juga emosional belum stabil. Dampak yang terakhir adalah kurang mampu bersosialisasi dan juga beradaptasi dengan lingkungan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah berbagai dampak dari pernikahan di usia dini. Lalu, bagaimana kira-kira cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini? Yang pertama adalah dengan memperdalam ilmu agama. Pendidikan ilmu agama perlu kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari guna untuk mempertebal iman kita dan juga memperbanyak ibadah agar kita mampu menghindari pernikahan di usia dini. Upaya yang kedua adalah dengan menjauhi pergaulan bebas dan juga pergaulan yang negatif. Dengan begitu, kita mampu melakukan pencegahan pernikahan di usia dini. Upaya yang ketiga adalah apabila orang tua tidak mampu membiayai anak untuk sekolah, maka bekerja bisa menjadi salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Nah, itu tadi adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Mari kita sebagai generasi muda mampu untuk mengimplementasikan agar kita berhasil atau mampu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Maka jangan segan untuk mengatakan stop